Oke, lanjut Bang. Nah, selama saya jual itu Hmm. dari 8 ekor itu, saya jual tuh kambingnya gemuk-gemuk. Nah, itu saya nggak perlu waktu lama, Pak. Beratnya berapa Bang? Sampai sampai laku paling dulu. Kalau masalah bobot kan saya kan jarang nimbang. Paling Hmm. saya dari jogrok saya. Hmm. Dari jogroknya itu diakurin sama domba engkong Ah. saya waktu itu, engkong Ah. saya. Ah. Gedean kambing saya, Iya. domba saya. Jadi pembeli itu lebih minat ke domba Iya. saya. Itu nggak perlu waktu lama, saya kalau nggak salah itu 2 hari saya cuma majang di Udah situ. buros. Bures cuma 8. Nah, tergiur dong saya buat prospek ke depan. Saya pikir, oh mungkin Hmm. emang usaha saya di domba mungkin. Mungkin. Nah, Oke. dengan berjalannya waktu, dari hasil penjualan 8 ekor itu saya beliin jadi berapa waktu itu saya punya? 17 ekor, 16 ekoran saya. Oh gitu. Iya, Apa istilahnya tuh? intinya kambing satu jadi 2. Iya, Oh. dari hasil jual Ah. domba Jadi satu, nggak untungnya tuh nggak dinikmatin ya? Malah se- dibeliin lagi buat. sebagian saya nikmatin. Luar biasa berarti. Ya, karena kan itu kan kalau masalah keuntungan nilai jual kan nggak mesti saya sebutin di sini, Pak. Betul. Iya, Itu mah dapur ya. dapur Ya, pokoknya intinya yang namanya orang jualan itu pasti untung. pasti untung. Ya, Nah, dan jadi mm, 17 berapa tadi? antara 16 17. 17 ekor. Ya, waktu itu. Nah, ini ngegemukinya itu berapa lama, Bang? Nah, yang pertama itu tahun pertama itu kan saya 10 bulan. 10 bulan. Berhubung saya punya pemikiran berkelanjutan bahasanya, Ya. saya coba, saya mau istirahat sebentar. Nah, dan saya mulai penggemukan itu nggak 10 bulan lagi, Pak. Hmm. Saya pakai 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Selama 2 bulan itu saya ada jeda lah ibaratnya. Buat ngaso. Ngaso, bahasa orang sini kita ngaso Ngaso. bahasanya. Hmm. Ya kan, kita ngaso. Terus saya beliin ya itu dapat bahan lagi antara 17 16 ekor seingat saya. Hmm. Saya gemukin selama 8 bulan dan alhamdulillah itu gemuknya stabil, Pak. Si tebak tadi si ampas tahunya gimana nih? Ampas tahu tetap saya gunain masih pakai 1 karung. Oh, untuk 8. 17 ekor itu. Oh, ya berarti kan lebih berkurang. Ya, ternyata dia itu gemuknya itu kalau kita kasih ampas itu kan dia makannya lebih lahap gitu ya waktu itu. Dikasih tahu sama kawan, coba Bang dibeliin vitamin juga gitu. Tadi saya lupa nyebutin vitaminnya. Pakai vitamin berarti. Ada vitaminnya, Pak. Hmm. Nah, setelah ada vitaminnya itu, si domba itu kan prospek penggemukan itu mulai kelihatan itu dari 2 bulan. Oh, 2 bulan udah mulai kelihatan. ngangkat di berapa bulan kalau ngangkat itu di umurnya? Ya, di umur 6 bulanan. 6 bulan ngangkat. Ya, setiap Oke. kita urusin itu kan biar melebihi usianya dari 1 tahun. Karena Ya. kan buat kurban. Ya, oke. Terus Kita gemukin selama 8 bulan. Dan itu berhasil juga. Sama kayak tahun yang lalu. yang lalu. Ya. Saya mulai banyak pelanggan datang ke rumah, ke kandang. Oh, Bukan gitu. ke rumah. Dulu rumah saya sama kandang Bisa. bisa. Oh, nggak beda kayak sekarang ya. Nah, kalau sekarang saya masih gabung. Saya itu di tahun 2017 2018 ya. Saya 2018 akhir habis dagang domba dah. Habis jualan domba yang 17 ekor itu, saya alhamdulillah baru bisa kesampaian bikin rumah. Wah, Masya Allah. Iya. Dari domba. Alhamdulillah sedikit-dikit Oh, dari domba. dikit-dikit. Ya, dan saya nabung juga. Hmm. Ya alhamdulillah. Nah, terus setelah hasil itu saya kembangin lagi tuh. Saya tahun 2000 berapa itu tadi? 2018-an itu saya kebarengan juga. Ya namanya orang dagang itu nggak mestinya mulus semua, Pak. Iya, 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 iya. Ada cobaannya saya. Iya. Nah, sebentar. Ini tetap sambil kerja kan ya? Saya sambil kerja. Dari 2014 sampai hari ini sambil Sampai kerja. hari ini saya masih kerja saya. Luar biasa. Terus lanjut, Bang. Ya. Dan 2018 itu mungkin emang momen-momennya cobaan saya itu. Oh, ujian. Ujian saya namanya usaha itu kita
berani untung, berani nanggung ruginya juga. Hmm. Kita harus siap itu. Harus siap. Harus siap. Yang namanya kita usaha binatang hidup, kalau nggak mati dicolong orang. Kalau nggak mati dicolong orang. Dicolong orang. Kalau nggak ditipu orang. Ditipu orang, betul. Nah, Oke. kebetulan, nah ini Pak RW ngomong nih, saya ditipu orang itu sesama tukang kambing. Sesama tukang kambing. Sama Tahun tukang. 2018. 18. Nah, sebentar dari 2014 ke 2018 apa momen-momen gak enaknya gitu? Kalau di situ momennya Paling mati gitu Mati nggak? doang. Oh, atau dicolong orang pernah? dicolong orang itu tahun berapa ya? Pernah. Saya? Pernah saya Di kandang apa lagi diumbar? di kandang itu saya udah bikin rumah di tahun 2000 pas Covid kalau nggak salah. Covid ya 2020. 2020 ya. 2020 2020 awal. Itu pernah dicolong orang. dicolong orang di kandang. Nah, ini cerita lucu juga nih, Nah, Pak. coba. Lucu juga. Kebetulan saya kan pekerjaannya kan saya satpam Ya. sebagai petugas keamanan. Oh gitu. Ya, saya punya usaha di rumah. Iya. Nah, itu yang bikin lucunya kenapa, Pak? Nah, Saya yang jaga banda orang, banda saya di rumah colong orang. Nah, itu, Pak. Yang bikin lucunya itu. nah itu ngomong-ngomong berapa yang dicolong? Kapan gitu? Ngapain? Kenapa gitu? Nah, itu dicolongnya itu pas di tahun 2020 pas Covid, saya masih ingat itu. Kebetulan dicolongnya 2 ekor. Dua Itu ekor. udah mau memasuki Idul Adha itu. Sebulan. Sebulan sebelum Lebaran Haji dah pokoknya. Iya. Itu kalau kayak orang penglaris, Iya. itu dipenglarisin duluan sama maling. Mau maling. Iya, cuma berhubung saya pikiran saya udah positif aja lah. Mungkin itu emang bukan rezeki saya. Iya. Ya mungkin saya emang dari situ saya udah dikasih peringatan, mungkin suruh beramal mungkin, Pak. Oh, iya bisa jadi. Iya, Itu malam kejadian. kejadian pagi jam 4, pokoknya antara jam 4.20 udah mau menjelang subuh. Babe bener udah terlelap bener ya jam-jam segitu. Nah, kebetulan jam-jam segitu kan Babeh pergi ke pasar. Mau ke pasar. Iya, kan Babeh kan orang tua kan emak kan dagang sayuran. Oh, belanja. Belanja ke pasar induk Cibitung tuh. Saya masuk malam. Yang di rumah itu cuma ada istri. Oke, istri. Ada istri. Kebetulan dulu depan rumah belum dipasang tembok lah, masih baru pagar bambu. Pagar bambunya dijebol, Pak. Oh gitu. Dijebol. Waktu itu dombanya itu makannya masih keluar. Oh. Jadi tempat makannya itu saya bikin di luar. Oh iya, paham. Sekarang kan dalam ya. Sekarang kan di Di dalam. tengah-tengah ya. Nah, Sekarang itu. Sekarang kan di dalam semua. Itu dari kejadian itu. Sekarang saya tutup semua. Nah, itu berarti ini kalian dibetot tuh. dibetot Dari tempat depan makan. makan. Oh. Iya. Pas jam 5 babe saya itu pulang dari pasar, dia rencananya mau ngempanin mau ngasih makan. Ngasih makan kan biasanya kalau ngasih makan saya kan itu mau menjelang pagi, itu udah makan yang kedua ya. Oh gitu. Kalau yang pertama itu habis maghrib, antara habis maghrib atau habis isya. Oh, yang pertama itu habis isya atau habis maghrib? Habis maghrib makan rumput. Kalau untuk makan ampas tahunya itu habis johor. Oh, kalau pagi rumput juga. Nah, pokoknya dia itu magin itu antara subuh itu baru kita kasih makan rumput yang kedua. Yang pertama itu habis maghrib. Yang ketiga habis zuhur. Jadi sebenarnya yang pertama itu pertama itu kan ampas tahu. Iya, itu jamnya habis johor ke atas lah. Oh, siang. Tanpa campuran rumput. Tanpa. Pokoknya kalau ampas itu khusus ampas, Pak. Oh. Dia kasih makan ampas. Nah, setelah ampasnya habis kan itu kan maghrib lah. Maghrib itu habis dia makan. Baru kita kasih rumput setelah maghrib atau habis isya lah. Kita kasih, nanti kita kasih lagi tuh mau menjelang pagi, Pak. Mau menjelang pagi rumput doang. Rumput doang. Gitu. Dan gini, Bang. Nanya nih. Jadi sebetulnya kalau itu rumput setiap saat kita kasih itu nggak bagus juga ya? Ya sebenarnya namanya binatang ya. Iya. Sebenarnya bagus mah bagus. Cuma kalau binatang itu kan dia pikirannya sempit bahasanya. Mau dikasih rumput 1 truk sekalipun dimakan sama dia habis. Jadi, cuman ada dampaknya nggak kalau gitu? Kalau kebanyakan makan misalnya begitu? Ya ada sih. Ada.
kenyang. Dampaknya Itu kenyang. sama kayak manusia ya. Iya. Dampaknya kenyang. Kali gitu Bang, maksudnya tiduran mulu gitu kan, Bisa apa jadi. misalnya duduk mulu kan begitu ya. Bisa jadi karena kan keberatan Iya. dari Oh. makan dia itu. Mungkin juga ini ya, apa pertimbangan di jatah juga karena kan ada itu ya, ada budget buat rumput, buat Nah, tahu, bener nggak? ada. Pokoknya setiap usaha itu, apa yang kita jalanin itu semua pasti ada anggarannya. Ada anggarannya. Ada. Ah. Dan paling kita bisa hitung-hitungannya itu nanti setelah hari raya. Oh, Baru ketahuan ya. baru ketahuannya habis berapanya. Karena kalau saya orang itu saya sendiri gitu. Hmm. Saya mau orangnya simpel, nggak mau ribet. Hmm. Selagi itu saya usaha lancar, Hmm. cukup buat domba saya, ayo saya ambilin terus gitu. Saya Hmm. sistemnya kalau dibilang orang tuh berani Berani. ambil resiko. Hmm. Kalau yang lain kan kayak maaf semacam kawan saya, Ya. cuma nggak bisa saya sebutin namanya Ya. kan. Dia itu usaha sama bareng sama saya, cuma kalau dia itu hitung-hitungannya terlalu teliti dewasanya. Hmm. Kalau saya nggak bisa, kalau saya mah. Brek-brek aja gitu maksudnya. Kalau saya berak-berak aja. Yang penting domba saya sehat. Hmm. Gitu. Kalau dia itu harus diperinci. Jadi satu hari itu ampas pokoknya harus bisa dua kali apa? Satu hari itu ampas bisa satu karung atau dua karung. Kalau saya kalau di yang sekarang ini Kalau sekarang ini, ya sekarang kan saya alhamdulillah Pak punya domba udah 60 ekor sekarang. Masya Allah. Berarti buat nanti nih ya, hari antar ya, Nah, ini kemungkinan masih bisa bertambah lagi, Pak. masih bisa bertambah lagi. Bertambah lagi. Karena kan Dari beli lagi atau dari anakan? beli. Oh, tapi cukup nggak nanti untuk ngegedeinnya nih sampai ke juara besok? Ya kan saya kan yang saya bilang tadi estimasi saya itu ya pokoknya maksimalnya itu 6 bulan saya. Cuma saya beli dombanya itu kalau bisa di atas 6 bulan, jangan di bawah 6 bulan. Oh. Karena kalau di bawah 6 bulan kan usianya kan Iya, belum resiko masuk ya. juga, resiko juga, Resiko rentan ya, juga. rentan ya. Betul. Nah, terus Bang Wahyu, kalau budget, oh ya tadi Bang Wahyu katanya mau cerita nih terkait soal kasus 2018. Nah, Tadi gimana tuh? itu Ya. awal mulanya saya kan punya domba tuh. Ada dari perkembangannya itu kan saya adalah sama orang tua juga gabung, dia ikut usaha juga bareng saya. Siapa tuh? Babe. Babe ikut. Oke, join deh ya, join ya. Join Saya bisnis lah ya. join, kalau dibilang join bisnis ya karena kita saling menguntungkan gitu dalam arti saya kan pekerja, Ya, nggak selamanya saya di domba terus. oke. Saya libatin orang tua saya, babe saya, karena kan babe saya kan kerjanya serabutan. Iya. Oh, oke, paham. Ya, saya ajak tuh, Beh, mau nggak kita usaha domba? Ya mau kata dia. Cuma dia keterbatasan anggaran waktu itu. Udah nanti urusin domba saya aja dulu. Nanti setelah penjualan ada hasilnya, saya bilang gitu. Bagi hasil saya bilang. Ya, sama Babe itu. Sama babe saya walaupun sama orang tua, saya ada hitungannya, Pak. Ya iyalah. Kan Iya. menurut kan dia ininya Karena tenaga kan? Tenaga, Gitu, waktu juga. gitu kan. Berarti kalau ente ya modal gitu kan. Saya modal sambil ngurusin juga. Karena kan kerjaan saya itu nggak monoton pagi terus selama seminggu. Kena sip. Saya non shift. Oh, non shift. Ya kena shift. Kena sip. Kena shift cuma sistem kerja saya 12 jam kerja. Oh, 77. Enggak, Apa 42. Oh, maaf 42. 42. Jadi Masuk jam 4, pulang jam enggak, bukan gitu. Kalau 4 hari masuk, oh, sistem off. ya Ya. 2 hari masuk. Iya, 2 hari libur, terus Ya. sistem off. Sistem off. Oke. Jadi saya 2 hari pagi, saya masuk jam 8, pulang jam 8 malam. Nah, saya itu nggak berkecimpung di domba tuh selama 2 hari. Nah, pas saya masuk malam, 2 hari lagi, saya kan berkecimpung tuh di domba tuh. Oke. Jadi saya berkecimpung di domba, malamnya saya kerja. Malamnya kerja. Malamnya kerja. Ya, terus pas setelah habis masuk malam, saya kan libur turun jaga. Iya. Jadi saya punya waktu ngurusin domba 4 hari, 2 hari saya di pabrik. Iya, oke. Kalau Nah, siang lanjut, ya, ya. siang. Oke, lanjut.
Nah, terus pas awal mula ketipu itu saya ada 30 ekor. 30 ekor. 30 ekor. Saya sebutin siapa orangnya Iya. karena kan takut merusak reputasi dia juga. Iya. Gimana tuh Bang? Coba ceritanya gimana tuh? Jadi awal mula dia rekan bisnis, rekan dagang, ibaratnya rekan dagang, dia bilang, "Bang, gimana domba abang saya borongin," gitu bahasanya. Saya borongin semua. Dari domba itu hampir 30 ekoran itu dipasang sama dia dulu 2.300.000-an. Borongin itu gimana tuh? Dia bayar langsung di depan, Enggak, dia ngejualin cuman sistem borong. Jadi pokoknya kambing abang saya yang jualin gitu. Iya, teman dibawa semua 30 gitu. Dibawa semua. Oh. Berhubung dia tukang kambingnya kan dia udah lama tuh. Iya. Sebelum saya terjun di bisnis kambing, Dia dulu. dia udah dulu. Udah berapa lama kira-kira dia tuh? Oh, dia pokoknya udah lama dah. Pokoknya di sini dia paling dulu mungkin. Jadi kita nggak ada rasa curiga. Oke, nggak ada rasa curiga ya. Ya kan. Nah, pas setelah itu habis penjualan itu saya ditipu lah, bahasanya ditipu dalam arti kambingnya habis, duit saya nggak dibalikin. Satu pun saat itu Nggak ada. Dia alasannya apa Bang? Alasannya merugi. Loh, rugi. Iya. Ya kan kambingnya Abang. Ya. Ya minimal modal lah balik harusnya. Nah, itu mungkin bodohnya saya di situ. Oh. Nah, setelah kejadian itu saya termotivasi, Pak. Saya ibarat kayak pohonan, semakin tinggi pohon menjulang, makin kencang kan angin menerpa. Betul. Semakin saya diuji, saya semakin semangat saya usaha dombanya. Kalau orang-orang yang gampang putus asa mungkin cukup sampai situ. Udahan. Itu kisaran rugi berapa berarti itu Bang? Kalau 2.300.000 harganya sekarang itu 30 ekoran dikali 2 jutaan B udah 60. Nah, 300 kali 3 kali 3 30 berarti 63 juta. 69. 69. Ya pokoknya hampir 70-an lah. 70-an. Ya, hampir 70-an, duit saya nggak keluar. Sepeser pun saat itu nggak keluar. Kan lucu nih, pertanyaan saya kan, dia kan ngambil 30 ekor. Nah, itu. Ya kan dihargain namanya 2.300.000. Ya. Terus katanya dia rugi. Ya kan minimal kan untuk modal mah kudu balik. Nah, itu mungkin kan namanya orang ditipu. Orang ditipu itu kan mungkin sebisanya dia ngomong. Waktu itu Abang nanya apa ke dianya? Ya saya bilang, "Mana hasil dagangan kambing?" Saya bilang, "Aduh Bang, saya rugi Bang, saya ditipu orang." Dia juga alasan gitu. Oh, dia alasan ditipu orang. Saya nggak tahu kan apa itu udah apa alasan dia apa gimana gitu. Iya. Terus saya bilang, "Ya udahlah, mau gimana lagi?" Saya bilang. Saya pulang, saya mulai dari nol lagi tuh, Pak. Pas mulai dari situ. Terus saya dapat masukan dari saudara. Ya. Iya, masukan karena dia terus terang aja saudara-saudara saya mah sebenarnya orangnya masa bodoh. Masa bodoh dalam arti biar lu bisa. Jangan terpaku sama gua gitu. Lu biar lu bisa, biar lu mandiri gitu. Ya, oke, kata saya. Terus ada masukan dari dia karena dia kan kasihan juga ngeliat usaha saya ditipu kan. Kasih masukan, saya waktu itu udah aja. Kalau emang apa yang lu punya udah coba lu sekolahin bahasanya. Oh gitu, awalnya. Iya, gara-gara tadi berarti buras pisan tuh, nggak ada sisa. Kebetulan kan waktu itu saya punya tabungan sama duit kambing itu kan saya buat bikin rumah tuh. Momennya barengan sama 2018 itu. Oh gitu, serentak. Serentak. Kalau dibilang pusing saya waktu momen-momen pusing saya itu 2018. Ya kan? Akhirnya kalian sekolahin dah tuh. Saya sekolahin. Saya itu ngambil di kisaran 120 juta. Oh gitu. Apa sekolahinnya? Rumah? Sertifikat saya. Sertifikat saya sekolahin. Ya pokoknya buat usaha domba sama buat ngejadiin tuh rumah saya. Karena kan estimasi saya itu dari penjualan domba itu sebagian buat saya buat modal lagi, sebagian buat ngejadiin rumah. Jadiin rumah waktu itu. Waktu itu saya bikin rumah udah setengah jadi, tinggal bikin depan doang. Finishing ya. Finishingnya. Cuma kan yang namanya rumah kan harus ada mukanya. Betul. Kalau nggak ada mukanya jelek banget kan. Jelek banget.
Ya udah, mau nggak mau, saya sebenarnya orang paling nggak mau yang namanya ngutang-ngutang, Pak. Terus terang aja. Oh gitu. Saya orang yang paling nggak mau yang namanya berhubung karena keadaan, Akhirnya ngutang utang lah saya. gitu. Iya, akhirnya saya Kayaknya ngutang. semua aja, semua nggak ada yang mau ngutang bang, sebetulnya bang. Iya, saya sebenarnya baru itu, Bang. Baru itu. Baru itu saya ngutang karena keadaan. Modal saya apa waktu itu? Saya nekat Bismillah kata saya. Kalau niat awal saya baik, insya Allah saya ke depannya baik. Saya nggak tanggung-tanggung, dari hasil itu kan masih ada sisa duit kurang lebih 55 juta lah. Tuh saya beliin domba 40 jutaan tuh. Berarti dapat berapa itu? Waktu 2018 masuk 2019 itu kan domba masih belum begitu mahal kayak sekarang. Saya ya kisaran dapat 45 ekoran lah. Wah, wow, lumayan ya. Ya, pokoknya Itu kandang cukup. Karena cukup udah digedein. gede waktu itu. Karena pokoknya saya kalau setiap habis penjualan domba itu kandang saya lebarin sedikit gitu, Pak. Ya, direnov lah ya. Direnov gitu. Kalau sekarang kandang tahun sekarang nih di 2023 mau masukin 2024 kapasitas kurang lebih 100 ekoran muat. Masya Allah. Tuh begitu Kak. Iya. Dari nol dulu, bangkrut dulu, ditipu dulu Pak. Nah, lanjut Bang. Ya. Tadi kan saya bilang itu kan dari modal 45 juta itu kan saya beliin domba tuh yang harga 1 jutaan jadi 45 ekoran. 45 ekor. Nah, saya urusin. Nah, itu kan ada itu 2019 awal ya? Awal di awal. Pokoknya dari 2018 saya pokoknya udah sekolah dah itu. Ya, sekolah lah ya, biar pintar lah ya. Biar pintar. Buat modal sebagian buat jadiin rumah saya. Alhamdulillah jalan ada aja gitu. Ada aja. Walaupun pusing. Walaupun pusing. Nah, itu kan pertanyaan saya nih. Itu kan setara kan sebulan sekali. Sedangkan si kambing itu kan neboknya kan 10 bulan lagi. Panen. Iya kan panennya. Nah, berarti setorannya itu dari gaji. Dari gaji. Nah, gitu. Sekarang saya jelasin. Jadi khusus buat perempuan ya. Kita buat istri-istri kita dah. Nih buat istri kita. Jadi jangan anggap suami kita itu hidupnya enak gitu. Ya. Boleh nih. Iya. Karena laki kita itu nanggung semua beban. Ya, beban di rumah, beban pekerjaan. Pokoknya menanggung semua beban. Beban kosmetik ya. Ya, kalau itu udah pasti number one itu. Number one ya. Number one. Ini khusus yang udah berkeluarga ya. Khusus yang berkeluarga. Jadi buat motivasi aja gitu. Kenapa saya masih muda nggak sibuk jalan-jalan sana kesini kan? Kenapa saya sibuk nyari duit? Kalau dibilang capek di usia saya capek. Capek ya. Karena apa? Karena saya ada yang saya tanggung gitu buat kedepannya. Saya nggak mau di saat usia saya tua nanti saya hidupnya nggak berkecukupan dah. Saya pengennya di saat tua saya nanti hidup saya enak. Ya, gitu. Tinggal enak. Makanya di saat muda saya mau kerja keras. Makanya ada orang bilang, lu kerja ongkoh, bahasanya kalau bahasa orang kita ya, orang Jawa. Kerja ongkoh, dagang ongkoh kan. Duitnya buat apa? Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau fokus di usaha aja nggak bisa Bang? Sebenarnya saya kalau buat fokus di usaha aja saya sebenarnya bisa. Bisa. Cuma karena saya berhubung saya masih muda, saya pengen manusia nggak ada cukupnya Pak. Oh gitu. Ya, jujur buat saya ya. Tapi kan bisa jadi karena saya juga pengusaha gitu, pengusaha bisa jadi kan dengan antum ente fokus di usaha lebih besar. Nah, untungnya bahkan lebih berkembang. Bisa. Karena fokus. Bisa ke situ. Ya kan? Karena saat kedua anak saya kan satu sekolah nih. Siapa Azam? Si Azam. Saya punya anak 2. Baru lahir kemarin di tahun 2023 kemarin, baru 3 bulan sekarang. Ya kan? Makanya kenapa saya kerja, saya buat motivasi anak-anak saya dulu. Biar anak saya ngeliat tuh, nih bapak gua kerja ongkoh kan, usaha ongkoh, jadi gitu buat motivasi dia. Gitu kan.
Tuh, Iya. alasan masih kerja tuh itu ternyata. Buat motivasi dia. Itu. Nanti biar dia itu hidup kelak gede, kelak dewasa, dia nggak males-malesan. Nggak males-malesan. Oh, gitu. Sebenarnya buat motivasi aja sih, Pak. Hmm. Sekarang kita bukannya kita ngerendahin pekerjaan, enggak. Semua pekerjaan itu saya anggap ibaratnya dapur saya. Betul. Dapur saya. Kata saya, intinya mah satu, saya buat motivasi anak-anak saya. Suatu saat dia jangan males gitu aja. Jangan males. Biar dia lihat, nih bapak lu seperti ini. Gitu. Kerja juga, usaha juga gitu ya. Bener. Jagain kambing juga, jagain rumah orang juga, Pak. Pabrik orang juga, begitu ya. Itu. Karena kalau usaha domba itu kan kita kan ada orang tua. Jadi orang tua kan kita yang bisa backup ya. Kita backup lah, bisa backup. Kalau masalah penjualan mah tetap masih saya. Jadi alhamdulillah setelah habis kejadian ditipu orang itu, usaha saya semakin maju, semakin berkembang. Jadi banyak saudara-saudara saya itu apa ibaratnya terengah-engah sama saya gitu. Gitu. Iya. Kaget lah kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Karena kan intinya saya gini, yang tadi saya bilang, intinya kita satu modalnya jujur. Satu modal jujur, kedua jangan pernah ngecewain orang. Udah, intinya kalau orang jualan tuh seperti itu, Pak. Dan jualan saya itu sebenarnya jualan salon kalau saya. Salon tuh apa tuh? Dalam arti ya perbandingan harga masih bisa goyang kalau gitu. Itu kelebihannya di usaha saya. Nah, nggak kaku lah ya. Nggak kaku. Nah, saya juga lupa bilangin tadi. Usaha saya itu usaha ternak domba. Ternak dombanya namanya Ajam Putra Mandiri. Ya. Ya, nanti WA-nya nanti disertakan ya. Disertakan di video dan juga sama alamatnya. Nanti juga di video ini saya masukin juga tuh foto sama videonya. Oke, siap. Nomor marketing. Ya, ampun. Nomor marketing boleh. Kagak mau ketinggalan gitu. Saya itu ampun. Iya. Nah, terus Bang. Nih, karena durasi, saya mau nanya. Singkat aja. Iya. Dari 2014 berapa ekor laku terjual? Yang laku? Iya. Sama total setahun gitu misalnya. Ya pokoknya setiap tahun itu saya dengan berkembangnya waktu, Pak. Iya. Saya bilang coba dari berapa? awal mula saya punya 4 ekor, saya jual laku, saya beliin jadi 8 ekor. 8 ekor. Saya beliin lagi jadi 16 ekor. 16 ekor. Pokoknya perbandingannya kambing 1 jadi 2. Jadi 2. Oke, 2019 berapa ekor? Masih ingat enggak? 45. 2020 itu udah masuk antara kisaran 76 atau 80. Masya Allah. 2021 kemarin 80 kalau nggak salah. 80. 22 kemarin saya habis 2022 2003 nih. 2023 saya habis 130. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya. Dan dari hasil 130 itu bukan berkat saya semua, karena ada tim saya, ada orang baik lah ya. Orang baik saya, marketing saya nanti saya sertakan juga dah. Gitu. Iya. Orang-orang itu. Nah, Bang Wahyu, terus tolong dong kasih motivasi nih buat teman-teman yang nonton video ini. Ya kan, apa namanya bisa dibilang? Ya, motivasi ya, kata-kata motivasi gitu yang biar teman-teman yang nonton ini bisa menginspirasi sehingga mereka mau kerja keras, ya kan, sehingga bahkan mungkin nanti juga bisa ngikutin jejaknya Bang Wahyu nih, ya kan, untuk sukses dalam bisnis domba. Atau misalnya tim saya nih, Oka mau bisa domba nggak nih nanti di kampung? Lihat ke depan ya. Asalkan, itu Bang Wahyu. Nih motivasinya buat anak-anak generasi zaman sekarang, intinya satu, jangan malu. Jangan malu. Kedua, jangan putus asa. Segala sesuatunya itu kalau kita pengen maju pasti ada rintangannya. Kita rugi dulu baru untung. Jangan mikir untung dulu baru rugi. Oke.
kita yang kita pikirin usaha itu kita mikirnya rugi dulu baru untung. Jangan kita mikir untungnya dulu baru rugi. Itu salah. Itu salah. Ya, kalau buat Hmm. pemikiran saya. Ya. Jadi motivasi saya seperti itu. Jangan gampang putus asa intinya. Selagi kita masih bisa berjalan, masih bisa melihat, ya kan, kita masih dikasih hidup sehat, ibaratnya udah alhamdulillah. Kita coba berusaha sambil bekerja gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan terakhir, apa pencapaian apa yang belum menurut Bang Wahyu sendiri dalam segi usaha ya ataupun dalam segi kehidupan yang belum dicapai dan ingin dicapai? Kira-kira apa kira-kira? Saya mungkin yang belum dicapai nih ya. Yang Mungkin belum kalau kata orang-orang mah, Bang kok kuat beli domba sampai beratus-ratus ekor, berpuluh-puluh ekor. Nah, kenapa abang nggak di rumah abang nggak ada mobil? Gitu. Omongan saya. Saya bilang, saya orangnya simpel, saya nggak mau pusing. Daripada saya beli mobil puluhan juta, ratusan juta, lebih baik duitnya saya beliin domba. Benar. Itu menghasilkan ya. Ya, selagi masih menghasilkan. Karena ekonomi saya dibilang stabil juga ya stabil, tapi masih suka jatuh. Masih suka jatuh. Masih suka jatuh. Yang belum apa? Yang belum yang belum kecapai ya itu kata marketing saya benar. Saya belum punya mobil. Oh itu aja. Insya Allah tahun depan bakal tercapai. Kalau cita-cita penjualan pengen setahun itu pengen berapa ratus ekor? Kalau dari iya, kan ada angan-angan nih, pengen 1000 ekor gitu setahun. Apa enggak? Saya tahun ini berkepengenan ya, karena tahun kemarin saya ngabisin 130 ekor. Saya tahun ini pengennya ya kisaran 140 atau 150. 50. Berarti naik 20 lah ya. 20. Jadi yang masuk akal aja gitu. Masuk akal aja. Karena kita kalau buat capai sampai 1000 ekor yang Pak Heru bilang tadi. Iya, jauh dari ekspektasi. Jauh ya. Ya, ini buat hari raya ya. Hari raya Idul Adha gitu. Oke, baik teman-teman, luar biasa nih kali ini nih, podcast kali ini daging banget nih. Ya, isinya itu udah bener daging. Jadi bukan hanya pembahasan soal daging, tapi emang isinya tentang daging begitu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, tolong disebutin nomor WA-nya. Bang Wahyu. Aduh, kebetulan nomor WA saya lupa. Ya udah nanti nomor marketingnya ya. Ya. Karena nomor saya baru. Nomor baru ya? Nomor baru. Oh, berarti kemarin habis kena pinjol ya? Kena pinjol. Jadi dihapus, diganti nomor biasa begitu. Udah sebar data ya? Sebar data udah. Karena alhamdulillah dengan nomor saya yang baru ini usaha saya makin berkembang. Oh gitu, luar biasa. Alamat rumah. Alamat rumah saya jelasin sekarang apa nanti di di tulisan aja ya, deskripsi ya. Di deskripsi aja saya kasih tahu kita aja. Oke, terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sekali lagi buat teman-teman untuk di kawasan daerah Bekasi dan sekitarnya ya kalau butuh domba baik untuk AKK, untuk acara-acara hajatan, acara-acara pernikahan ya, bahkan untuk kurban. Nah, nanti jangan lupa hubungi Bang Wahyu atau Azam Putra Mandiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.